hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu milik Kristus. Dan kita akan membaca dari Roma pasal 8 ayat yang pertama sampai 17. Saya mengetahui Roma 8 ini gak mudah, saudara ya. Seringkali kita akan membacanya berulang kali. Gak apa-apa, ini akan menjadi PR. Dan nanti baca lagi di rumah, supaya Tuhan memerdekakan kita dan kita menangkap isi hati Tuhan. Ya, perikopnya berjudul Hidup oleh Roh. Oleh karena itu saya undang untuk semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau memuliakan Tuhan, menghargai Dia, mengutamakan Dia dalam hidup kita. Dan demikian juga di saat kalau kita dengan sikap yang benar di hadapannya, dikala itu hati kita terbuka dan berkat Tuhan boleh tertanam dengan indah di dalam hidup kita. Ya, saya akan membacakan ayat yang ganjil dan kita sama-sama nanti baca yang genap dengan suara yang keras ya. Firman Tuhan berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, tetap dilakukan oleh Allah. Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi kita hidup dari dalam kamu, maka tubuh kami mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan pada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17 kita baca bersama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Silakan duduk saudara. Ini adalah kumpulan daripada ayat yang kalau kita baca terkadang enggak begitu mudahnya untuk kita kenal ya. Dari daging, dosa dan dosa lagi. Tapi ada satu ayat yang bagian yang pertama, yaitu ayat yang di atas sendiri, yang dikatakan demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat ini sangat terkenal, tetapi seringkali juga dipakai oleh orang-orang yang salah mengartikannya. Hanya untuk kesenangan daripada pribadinya, keinginan daripada apa yang ada dalam suara hatinya, dan dia ingin sekali untuk mendapatkannya. Dan makanya di sini ini yang dikatakan tidak ada penghukuman, hanya diterjemahkan seperti apa adanya. Dan dikatakan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, semuanya tidak ada penghukuman. Jadi memukul tetangga, memukul siapapun, maunya seenaknya sendiri. Saudara,
seringkali jebakan di dalam kehidupan kita. Ya, kita kalau diuraikan hanya sepele seperti ini, seolah sepertinya biasa aja. Kita tahu ya, kalau itu tentunya salah. Tapi zaman-zaman saya waktu masih muda, itu ada yang kita dengar, ya, anak muda mencetuskan sesuatu di dalam kehidupan mereka. Seingat saya sekitar tahun 70-80-an. Kalau mungkin yang sudah lewat dari itu mungkin tidak mengetahuinya, ya. Tapi di zaman saya, anak-anak itu kalau yang muda-muda, mereka kerinduannya adalah begini. Kalau bisa, masa muda kita ini bisa foya-foya. Tapi nanti kalau sudah tua, kita ini tambah kaya raya. Dan kalau mati, masuk surga. Itu, ya. Itu zaman-zaman tahun 80-an, itu lumayan sering didengungkan. Ya, jadi kadang-kala kalau kita mau tanya sama mereka, wah mereka itu langsung mengutarakan cara menawar. Andai ya kalau aku itu sadar pada waktu aku ada di surga. Sebelum Tuhan Yesus itu mengizinkan aku dikandung di dalam rahim ibu. Kalau aku bisa berkata kepada Tuhan, aku mau tanya, Tuhan kalau aku mau dilahirkan di dunia ini, pastikan Tuhan aku ini lahir dari orang tua yang kaya. Sehingga hidupku bisa foya-foya. Kacau gak? Ya, maunya begitu. Tapi ya Tuhan, kalau aku sudah bisa foya-foya sampai satu titik di mana setiap daripada usahaku, mungkin ini yang ditinggalkan oleh orang tuaku, aku kepingin engkau tetap menjaganya, tetap kaya raya. Ya, tapi jangan lupa Tuhan, tetap ya, nanti kalau aku sudah meninggal, bahwa aku pulang ke surga. Jadi kalau mati, tetap mintanya masuk surga. Enak pol ya. Ya, saya ingin tahu kira-kira yang macam seperti gini ini ya. Kalau sudah cetusan daripada tutur katanya, muda maunya kaya raya, gitu, maunya foya-foya. Saya ingin tahu kira-kira tercetus gak ya? Di dalam hatinya dia mau menolong orang, dia mau berbagi, tercetus gak kira-kira? Saya percaya gak akan tercetus macam ini. Karena mulai dari titik awal itu semua skenario-nya adalah hanya untuk dirinya sendiri. Kepinginnya hidupnya adalah hidup yang nyaman. Nah ini saudara. Kesalahan apabila kalau kita itu membaca, mengutip firman hanya satu aja yang kita comot, dicocokkan, ya cocokmologi macam seperti ini. Dicocokkan untuk dirinya kita. Ya, itu zaman tahun 70-80-an. Tapi kita tahu kalau sekarang ini, kalau nawar, kalau tanya, ya zaman itu memang saya masih kuliah. Itu. Tapi sekarang, caranya anak-anak muda, mungkin juga jangan-jangan ada di tengah kita juga yang berpikirnya sama. Itu sudah mutasi saudara. Yang mutasi bukan cuma COVID. Kalau zaman COVID mungkin yang kita lihat itu zaman Delta. Sekarang Omikron ya. Ya, terjadi suatu perubahan. Kalau anak muda sekarang kalau tanya, oh beda. Begitu anak muda kalau telepon saya, Pastor, saya kepingin tahu ini. Dosa macam apa kira-kira yang dilakukan, sedosa-dosanya tetapi tetap selamat. Nah, coba bayangin ya. Kalau tanya itu benar gitu. Sampai mengibaratkan itu macamnya seperti gini ya. Ini kan beda elevasi. Kalau saya jalan satu kali, satu langkah lagi, saya akan jatuh ya. Tapi kalau saya ada di sini, saya tetap ada di panggung. Katakan kalau di sini ini adalah ini surga. Ya, berarti kan selamat ya. Ya. Sementara kalau saya turun ke sana berarti neraka nih. Itu. Maunya dia tahu persis di mana batasnya kaki kawil-kawil. Bahasa Indonesianya apa ini kawil-kawil? Gantung. Nah ini bagus. Terima kasih. Kakinya gantung saudara. Itu ya. Dia mau lakukan di dalam kehidupannya macam akrobat, macam seperti begini. Dia mau sedosa-dosanya tapi jangan kecemplung ke neraka. Itu. Terjadi mutasi. Dosa zaman dulu, zaman Adam, dosa ya dosa, tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Ya kan? Tahun 70, hati itu maunya muda, foya-foya. Nanti tua kaya raya, mati minta masuk surga. Zaman sekarang mutasi. Dosanya udah mutasi. Mintanya dia, apa caranya? Bisa sedosa-dosanya tetapi tetap masuk surga. Wah, ada aja caranya ya. Kalau dulu zamannya kuno, kalau yang sekarang ini mungkin kalau pertanyaannya zaman metaverse ini. Ini apa-apaan? Zaman gak tambah lebih baik. Selalu semakin lama semakin lebih parah. Kita mengetahui kalau di dalam Tuhan, Tuhan memberi kepada kita
2000 tahun yang lalu yang diberikan kepada kita adalah kasih-Nya. Kita mengetahui di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itulah kasih yang diberikan kepada kita. Dan kita mengetahui betapa luar biasanya kasih Allah kepada kita. Tuhan tidak mengatakan begini, percaya aku maka engkau selamat. Engkau beruntung loh. Kamu gak terima aku, kamu masuk neraka. Kapan Tuhan itu mengancam-ancam seperti itu? Tetapi kan selalu mengasihi kita untuk kita itu menyadarinya. Untuk kita ini mengetahui betapa luar biasanya. Tidak ada satu cara apapun kita bisa menerima keselamatan tanpa beriman di dalam Dia. Menerima keselamatan bukan terus kita bicara, aku sudah Tuhan, ini ceritanya udah ratusan kali aku ikut ibadah. Selama kalau hati kita tidak melekat dengan Tuhan, tidak masuk di dalam hadirat-Nya, ibadah kita ini pulang sia-sia. Gak ada perubahan dalam hidup. Semuanya tetap sama. Dari minggu ke minggu kita bisa cara yang sama. Tetapi Tuhan rindu untuk kita ini berubah. Semakin hari semakin kita itu sepakat dengan Dia. Mengetahui akan rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak, kecuali kalau kita mau hidup di dalam roh. Ayat yang kedua dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hanya ada roh yang memberi hidup telah memerdekakan. Roh yang memberi hidup itu yang bagaimana? Itu adalah Roh Kudus yang ada tinggal di dalam kita. Kita mengetahui kalau Roh Kudus ada tinggal di dalam kita, inilah kemerdekaan terjadi. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan terjadi? Itu benar ada sukacita, ada damai sejahtera seperti firman Tuhan yang dinyatakan di Galatia 5 ayat yang ke-22. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan yang perlu untuk kita garis bawahi, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini indahnya kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita ini mengundang Roh Kudus hidup di dalam kita, maka hidup kita merdeka. Hidup kita tidak memikirkan hal dan membiarkan pikiran kita jalan dengan cara yang liar. Tetapi kita mau tinggal di dalam Dia yang telah memberikan hidupnya dan mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Betapa berharganya kita, dan inilah yang kita terima dikarenakan kasih anugerah-Nya. Kita ada di tempat ini bukan hanya sekedar daftar, maksudnya seperti absen diri. Enggak, saudara. Di tempat ini kita hadir dikarenakan kita mau merasakan Dia. Dia memiliki rencana yang sangat luar biasa, yaitu supaya kita ini merasakan bahwa kita boleh menyatu dengan Dia. Di saat kalau kita merasakan Dia, segala pikiran kita tinggal di dalamnya dan kita dimerdekakan. Inilah arti daripada merdeka. Maksud daripada merdeka, segala yang indah yang telah Tuhan sediakan untuk kita, kita rasakannya. Kita harusnya bukan hanya di dalam suatu ibadah seperti ini. Mungkin yang datang ke tempat ini membawa banyak maksudnya beban, mungkin yang banyak tantangan dalam hidup. Datang ke tempat ini, waktu naikkan pujian, Tuhan jamah kita bisa merasakan saat ini, hati ini merasa aman. Kita bisa merasakan ada satu jaminan di dalam Tuhan. Tetapi begitu pulang dari tempat ini, jangan sampai hadirat Tuhan yang sudah menjamah kita ini, kita tidak menjaganya. Nanti waktu pulang kita akan merasakan hal yang sama lagi. Perasaan, aduh, kembali lagi nih. Ini yang normal nih. Yang tadi itu di dalam ibadah tidak normal. Aku merasa beban itu serasa seperti hilang, lenyap dari aku. Tetapi sekarang kembali lagi. Jangan, saudara. Kita harus sadari. Kita mungkin melalui lembah. Tetapi yang kita sadari sekarang menjalani lembah bukan sendirian. Bersama dengan Tuhan Yesus. Dia akan membawa kita kepada kemenangan, katakan amin. Itulah hidup bersama dengan Dia.
Jadi dalam hidup kita ini ada kemenangan. Kemenangan surga tinggal di dalam kita. Kalau kita ini mau meminta roh Tuhan tinggal dalam hidup ini, hidup kita merdeka. Sampai yang ceritanya hukum dosa atau hal-hal sedemikian rupa yang ada itu tidak bisa ngapa-ngapain kita. Itu loh ceritanya. Ya. Gimana sih ceritanya kalau dosa tidak bisa ngapa-ngapain kita? Karena kalau manusia ini tinggal di luar daripada roh Allah, maka perbuatannya yaitu perbuatan daging. Dan kita senantiasa selalu berkecenderungan akan berbuat dosa. Ya, saudara, saya percaya kalau pulang dari tempat ini, Bapak Ibu, kalau sampai di satu persimpangan jalan, di sana itu Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali ini lampu lalu lintas ya, merah, kuning, hijau. Saya percaya kita semuanya juga sudah tahu apa fungsinya. Kenapa perlunya ada larangan itu? Kalau bisa hidup seperti zaman dulu, mungkin kita naik dokar dan lain-lainnya. Saya masih mengalami area itu. Ya, gak ada lampu lalu lintas. Jadi kita mau lewat, mau 10 kali pun lewat sana, lewat sini, terserah. Gak ada larangannya. Tapi kalau sekarang udah ada lalu lintasnya, gak bisa seperti begitu kan. Mau lewat, tunggu kalau hijau dong. Ya kan? Ya, tunggu hijau baru lewat. Kalau merah, saudara lewati, saudara salah kan? Apakah saudara kira-kira akan menyalahkan gini? Waduh, ini gara-gara lampu lalu lintas ini bikin aku yang semestinya tidak dosa jadi dosa ini. Gitu kira-kira ya. Ya, di zaman waktu saya masih muda, saya ini ya memang rada hobi sama mobil. Ya, di zaman-zaman saya masih sekolah, ada satu rekan saya membawa mobil barunya dan sama dia dimodifikasi. Saya tahu mobilnya lumayan cepat, saudara. Ya, cepat itu maksud saya adalah cepat zaman itu. Kalau dengan yang sekarang ya udah nggak ada apa-apanya. Tapi saat itu bisa dibanggakan gitu loh. Begitu saya masuk ke dalamnya dan dia mulai siksak ngebut-ngebut. Tapi satu kali waktu dia lari kencang, lampu berubah menjadi kuning. Itu. Kelihatannya kita sama-sama tahu ya. Begitu kuning nggak tambah di rem, tambah di gas. Wah, inilah Indonesia. Merasa bangga. Loh ya kan, saya pernah dikasih satu kesempatan. Itu ya, tinggal 13 tahun ada di Kanada. Dan saya kalau lihat di sana, orang-orang yang ada di sana itu taat akan hukum. Asli memang betul. Kita kalau keluar pukul 12 malam gitu ya, kita kelihatan. Kalau lampunya merah, mereka berhenti. Nggak ada mobil lainnya. Mobil-mobil lainnya samping-samping semuanya itu semua kayak nurut aja. Kalau udah itu lampu merah, nurut. Kalau di sini, ya sama seperti zaman saya waktu dulu. Katanya kalau kuning itu artinya tancap gas. Merah, kebablas. Itu. Begitu kebablas, gitu. Tahu-tahu langsung disumprit sama polisi. Polisinya muncul. Prit, suruh minggir. Saya langsung ngomong sama teman saya, wah wis kena ini. Itu kan. Akhirnya buka kaca, ditanyai sama polisinya. Kamu tahu pelanggaranmu? Kami bisa serentak bilang, tahu Pak, melanggar itu tadi lampu merah. Yang kami tidak tahu adalah Bapak ini munculnya dari mana. Manusia itu kan seperti itu ya. Katanya ada zamannya itu ceritanya memang hukum ataukah ini aturan sengaja untuk dilanggar kah? Apakah memang seperti itu? Mestinya tidak. Ya kan? Tetapi manusia kan memiliki akal ya, tahu kesalahannya tahu tapi masih menyalahkan orang lain gitu. Cari aja, ada aja akalnya. Nah, inilah kalau kita mengetahui ternyata itu adalah hal baik untuk kita. Semestinya kita itu mengetahui bahwa hukum Taurat ada di sana supaya kita ini mengenali mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan oleh Tuhan, mana yang tidak. Tapi kalau akal kita berjalan dengan kedagingan kita, maka kita akan merasakannya, baca semuanya, jangan ini, jangan itu, jangan asem dan lain-lainnya. Lapar Pak. Ya, ini ibadah yang keempat. Nah, itu kita. Itu manusia.
Yuk kita ini mulai menyadari ternyata Tuhan memiliki suatu kehendak yang berbeda dengan kehendak kita. Kita selalu berjalan dengan keinginan kita. Kita perlu untuk menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak yang telah ditebusnya. Kita mengetahui firman Tuhan dinyatakan bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia. Maka kuasanya akan mengalir dan kita hidup di dalamnya. Di mana ada Tuhan, ada kemerdekaan. Kemerdekaan dengan hadiratnya dan kita bersekutu dengan Dia. Maka kita menjadi ciptaan yang baru. Dari hari ke hari diperbarui. Enggak usah khawatir. Mungkin kita merasakan, aduh, udah dari dulu loh. Mungkin ada yang diam-diam, dari kecil sampai sekarang itu aku ya tetap Kristen loh. Itu. Tapi kalau dibilang maju, ya sudah seperti ini maunya apa. Makanya kenapa kalau kita ini dipanggil, ayo. Sungguhkah kita itu mau untuk sepakat dengan Tuhan? Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan kita selalu ajak, ayo semua yuk. Ikut CG, ikut connect group. Kenapa? Karena di dalam connect group itu adalah pertumbuhan kita. Waduh, connect group lagi. Tiap ibadah rasanya jebakan connect group ini. Saudara, kita ini dibawa oleh Tuhan untuk kita terus bertumbuh dan berbuah. Karena kehidupan Tuhan rindukan untuk kita ini mengikuti dan merespon dengan ketaatan. Seringkali kalau kita ngomong, aduh baca Alkitab udah, apalagi ini Roma 8 seperti tadi, dagang daging terus saya dagang daging, atau kita mau tanya harga daging 1 kilo berapa, menceng lagi pikiran kita nanti. Padahal kerinduan Tuhan untuk membawa hidup kita ini sepadanan dengan rencananya. Kalau kita tinggal bersama dengan Dia, itulah yang dirindukannya. Kita selalu membawa hidup kita dengan alasan, enggak lah sudah, yang nanti bicara enggak ada transport, aku udah tua, nanti semua anggota CG-nya enggak ngerti kalau aku ngomong, dan ada aja pokoknya. Memang manusia pusat alasan sih, itu. Iya. Kalau kita selalu berikan alasan, rasanya selalu ada. Padahal Tuhan itu rindunya untuk membawa kita itu memulihkan kita di dalam CG, bergandengan tangan bersama-sama. Katanya kita berkata, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, pakai aku Tuhan menjadi dutamu. Coba kalau ditanya di sini, berapa yang sudah terima Tuhan Yesus? Berapa yang sudah dibaptis? Satu kali waktu dipertemukan satu kesempatan. Mungkin naik pesawat, atau mungkin naik kereta api, atau bis kota, nggak tahu. Satu kali ketemu, mungkin Bapak Ibu membawa suatu atribut, ataukah entah apa aja, traktat, dan samping saudara itu melihat, loh, apa Bapak, apa Ibu ini Kristen nah? Nah, saya percaya kita semua akan berkata, iya. Caranya untuk terima Tuhan Yesus yang katanya Kristen itu caranya gimana ya? Kalau ditanya seperti itu kira-kira terus Bapak Ibu gimana? Masa, ya apa ya caranya? Gimana caranya? Tahu caranya untuk membimbing orang untuk terima Tuhan Yesus? Atau masih kebingungan, aduh ini kok ditanya, kok pas pertanyaan yang aku gak suka untuk ditanyai. Aku cuma mau jawabnya adalah aku ini anak Tuhan, aku ini Kristen. Ada Tuhan di dalamku, tapi jangan tanya gimana ceritanya untuk mengutarakan. Gak terequip katanya, aku belum diperlengkapi. Ini pendetaku mana, kenapa kok gak ikut sama aku ya? Saudara, itulah alasan daripada kita semuanya. Padahal kita itu Tuhan rindukan untuk hadir CG, diperlengkapi. Jadi kapan aja kita ini dihadapkan dengan suatu kesempatan, kita akan merespon dengan baik. Masa kita mau ngomongnya, tunggu ya. Nah, kalau di pesawat mau tanya sama gembala, mana ada signal saudara? Gak bisa ngubungi, mau cari siapa? Kita ngomongnya, aduh gimana ini? Terus langsung mengharapkan mungkin. Cepetan mendarat topo ya. Saya gak tanya-tanya lagi. Apalagi tanya, Bapak atau Ibu sudah dibaptis? Oh sudah. Itu ceritanya baptis itu apa? Aduh ini lagi. Kok tanya sing pas gitu loh. Pas gak bisa jawab. Kok ditanya model kayak gitu. Ya, saya pengen tahu.
Kalau setelah itu ternyata dong, ya pesawat akan mendarat gitu ya. Saudara akan langsung bersyukur, berkata, wah asik, wis cepetan mendarat, ngono lho, ojo ketemu sama orang ini, itu. Ataukah kira-kira Bapak Ibu Saudara akan merasakan seperti ini, aduh Tuhan mateng aku jadi anak Tuhan ini ya, nggak bisa menjawab pertanyaan yang sangat dasar. Aku nggak tahu Tuhan, aku merasakan Engkau, tetapi ampuni Tuhan. Bukankah hal macam seperti ini di dalam CG, sebenarnya CG rindu untuk melengkapi Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk kita diperlengkapi kalau apabila keselamatan telah kita terima, sekiranya kita ini tidak memendam hal yang baik. Bukankah kita ini dipanggil untuk melaksanakan amanat agung? Ya kan? Ini ceritanya mau menjalankan amanat agung. Nggak mampu, nggak keluar. Hanya bisa merasakan diri sendiri, tapi nggak bisa menginjil. Berhenti di sana. Nanti pada waktu turun, kira-kira kita ini tertemplak hatinya. Mau tunggu macam seperti itu, atau kita berkata, enggak wes. Aku sadar deh melalui daripada ibadah ini aku mau join CG. Perlengkapi aku ya Tuhan, karena nanti September ini kita akan CG Fun. Ya, kita sama-sama semuanya. Kita akan menjangkau jiwa-jiwa. Kita akan bawa semua orang. CG Fun namanya fun. Kalau apabila Bapak Ibu Saudara ada di dalam situasi seperti yang tadi saya utarakan, ada di atas pesawat dan nggak mampu untuk menjawab, saya rasa hidup saudara saat itu tidak fun. Karena nggak bisa jawab. Bingung karepe dhewe kan. Ngomong mau merasa nyesel mau ngomong sama siapa. Tapi kalau mau ngomong bergembira, untung ini sudah turun, kita tahu di dalam hati. Nah, telah kuberikan kesempatan bagimu, tetapi engkau tidak menggunakannya. Ya kan? Pernah enggak tertegur macam seperti begitu? Pernahkah kita ini mengalami sedemikian rupa? Satu kali waktu saya ini pergi keluar pulau, ya bukan di sini. Saat itu waktu datang ada 3 kali ibadah di kota tersebut. Tapi saya diberitahu hari sebelumnya, Pak Liang, ada seseorang kepingin sekali untuk ketemu sama Pak Liang sebelum ibadah. Hanya minta waktu 2 menit saja. Oke, saya iyai. Nah, dikala hari Minggu, pagi-pagi, pukul 6 sekian sebelum ibadah pukul 7, di sana seorang ibu menjumpai saya dengan derai air mata. Dia berkata, Pak, tolong doakan anak saya. Oh, anak saya, Pak, susah dikasih tahu. Ini anak luar biasa. Dia mengerti firman, tetapi tidak mau menjadi pelaku firman. Dia mau lakukan segala sesuatu, hanya diambil yang sesuai untuk dirinya sendiri. Dan selalu sedemikian rupa. Oh iya, baik. Pak, titip aja. Nanti kalau ibadah ketiga, Pak, baru anak saya itu hadir. Loh, kenapa gak dengan ibu? Biasa, Pak. Iya, memang bangun pagi itu sulit bagi dia. Itu. Oh, oke. Ya baik, Bu. Kalau gitu kita sama-sama doa. Kan kita sama-sama doa. Ibadah 1 udah dilewati. Ibadah 2 juga saya lewati. Ibadah 3 saya enggak ketemu siapa-siapa. Karena ibu itu kan hanya ibadah 1. Saya juga enggak mengenali yang dimaksud ini anaknya yang mana. Itu. Saya enggak mengenali. Tapi setelah selesai semua saya pulang. Ya saya lepaskan berkat. Begitu aja. Ya. Keesokan harinya sampai di Surabaya. Dan ternyata ada yang menghubungi saya, yaitu ibu tersebut. Ibu tersebut berkata, terima kasih ya Pak ya sudah mendoakan anak saya. Oh iya Bu, saya percaya anak ibu akan berubah dan diberkati. Amin. Karena ibu ini memang kalau WA cukup lama dan gak bisa mengetik terlalu panjang. Nah, setelah itu gak berapa lama kemudian anaknya yang telepon. Ya, nah begitu anaknya telepon memperkenalkan diri. Oh ini Pak Liang ya? Iya, itu. Kata mama Pak Liang doakan saya, bla bla bla. Saya mau ada pertanyaan, gitu ya. Ini Tuhan tuh cara bekerjanya bagaimana tuh ya? Ah, dia mulai mempertanyakan. Loh emang kenapa? Iya, kemarin waktu ibadah yang ketiga,
itu saya merasakan ada sesuatu yang lain rasanya. Itu saat pujian dinaikkan, dia juga lakukan pujian. Ya, anak ini sangat rasional. Semua segala sesuatu disesuaikan dengan gaya hidupnya dia. Tapi kelihatannya Tuhan Yesus juga nggak kalah cara. Ternyata Tuhan kalau bekerja itu sangat mantap. Ternyata saat anak ini di ibadah ketiga, waktu itu dinaikkan suatu pujian, yaitu aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dia mengangkat tangannya sembari menutup matanya. Katanya ada sesuatu yang bergolak dalam hatinya. Rasanya ndak enak. Kayak nginget gitu loh. Kamu ini mestinya damai sama mamamu. Kamu gak boleh ngata-ngatai mamamu seperti begitu. Ada di dalam. Tapi sama dia, gitu. Nanti aja. Bisa diurus berikutnya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Dan dilanjutkan sama dia. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Itu mulai tambah gelisah. Gak enak. Rasanya ini pujian kok gak cocok sama kehidupannya. Tapi sama dia dilanjut terus. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tambah murem gitu ya. Soalnya tambah ndak enak dalam hati. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Apa yang dia rasa begitu ngomong hati-Mu, kepalanya kerasa kayak dijendul orang gitu loh. Oke, kepalanya. Dia sampai noleh, cari siapa yang jendul. Gak ada. Semua orang pada benar-benar fokus kepada Tuhan. Tapi dia merasa dijendul. Tuhan itu ajaib ya. Melalui pujian itu Tuhan bisa memulihkan seseorang. Ini para pemuji penyembah. Itu benar kita mesti iya dan amini. Dan ternyata anak ini, dia merasakan Tuhan itu jendul kepalanya. Makanya dia tanya, bisakah hal itu terjadi? Saya bilang, sangat mungkin. Sangat mungkin. Jadi dia itu lagi berdoa menyatakan gini, tahu Tuhan waktu jendul itu apa yang muncul di dalam hatinya? Ini yang muncul dalam hatinya. Begitu dia ngomong, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Pas dijendul gini, hatinya langsung muncul pencitraan. Gak enak pol rasanya ya. Dijendul Tuhan. Dan Tuhan ngomong kamu cuma pencitraan. Jangan sampai kita sendiri ada di tempat ini. Ternyata kita naikkan pujian. Tetangga kiri kanan bisa melihat kita itu begitu seriusnya, tutup mata, angkat tangan. Tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Sungguhkah kita melekat dengan Dia? Sungguhkah kita ini taat setia dengan Dia? Sungguhkah kita itu mau melakukan firman-Nya hidup di dalam kita? Sehingga kita ini hidupnya dimerdekakan. Merdeka adalah tanpa rasa salah saat kita menjumpai dan mendekati Tuhan. Tanpa ada rasa dosa saat kalau kita itu menghampiri Dia. Ya sama seperti tadi saya bilang. Ya, kalau memang lampu merah kita berhenti. Jangan diterabas. Kalau kita terabas, hilang sudah kepekaan kita. Awal diterabas sekali, 2 kali, 3 kali. Hai saudara, saya hanya berdoa. Kalau memang ada di tengah kita, ya gak apa-apa lah. Nanti Tuhan bisa jendul kita melalui pujian ya. Tapi yang paling penting adalah kitanya semuanya tobat. Ibu-ibu jangan pernah berhenti untuk berdoa untuk anak-anaknya. Doakan mereka. Percaya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Siapa bilang segala sesuatu dengan tutur kata kita. Kalau sudah tutur kata kita sudah sampai habis. Gak ada cara yang lain. Selain daripada bawa aja di dalam doa. Dan biar Tuhan sendiri, Roh Kudus yang akan menjamahnya dan mengubahnya. Saya bersyukur hari-hari ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Dan saya melihat anak ini pun dilawat Tuhan dan mulai melayani. Senang sekali saudara. Nah inilah di dalam kehidupan kita yang kita tentu juga penting sekali. Jangan sampai kita terbelenggu dengan cara berpikir kita. Hati-hati.
Karena kejadian demi kejadian sekarang ini semakin hari seperti yang saya sudah sampaikan, terjadi mutasi. Dosa itu mutasi sampai kalau kita ini tidak benar-benar membawa firman Tuhan hidup dalam kita, yang ceritanya di dalam kehidupan ini banyak yang ditawar, menawar segala sesuatunya. Satu kali waktu saya datang pergi ke supermarket, ya di sana saya mengetahui ada seseorang yang mengambil barang, ya boleh dikatakan dia mencuri dan ditangkap oleh satpamnya. Begitu mencuri ditangkap oleh satpamnya, si pencuri ini bilang, "Pak, saya jangan ditangkap, Pak. Kalau saya ditangkap, Bapak ini menghentikan rezeki saya." Rezeki. Ya, jadi dia bilang menganggapnya menjadi maling itu adalah rezeki maling. Dan satpam ini menghentikan rezeki maling. Nah, terus dia juga bertanya, kalau Bapak tangkap saya nanti bagaimana dengan istri saya? Bagaimana dengan anak saya? Tak titip lo Bapak lo. Ini sekarang penawarannya jadi lucu. Masa terus satpamnya bilang gini, ternyata aku ini menghentikan rezeki malingnya. Jangan kita terpimpin dengan segala sesuatu yang rasanya itu seolah-olah benar tapi kepleset semua ya. Ya saya mengetahui, aduh ini sekarang ini jadi terputar balikkan segala sesuatunya. Kita perlu untuk mengetahui kembali, bersama dengan Tuhan, kita dimerdekakan karena Tuhan hidup di dalam hidup kita. Dan biarlah hidup kita ini semakin hari semakin serupa dengan Dia, dan kita menjadi anak-anak yang masuk di dalam perkenanannya. Orang dunia mungkin menganggapnya kita ini, wah kamu rugi. Karena mereka itu mau melihatnya adalah untung rugi. Tetapi untuk kita adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita itu melekat dengan Tuhan. Ada seseorang yang berkata, dia ini joint venture dan maksudnya dia ini berpartneran di dalam bisnis. Setelah itu ternyata saat berbisnis dia ini diperlakukan dengan tidak baik, tidak sesuai prosedur di dalam perjanjian daripada dua orang. Dan saat dia dilukai hatinya dikarenakan semua keuntungan diambil dari partnernya, dan partnernya juga meminta mengambil kembali pada dasarnya, yaitu semua modal yang ada. Jadi ditinggalkan semua kerugian dan existing apa yang ada di orang ini. Dan dia berkata, Pak, ini modelnya seperti gini, ini mau gimana Pak? Boleh gak tak bales ya? Boleh gak? Ya dia merasa begini, aku ngerti firman Pak, aku ngerti firman. Iya, terus maunya gimana? Ganti mata, mana itu? Itu mah ceritanya mah hukum Taurat zaman dulu. Kalau perjanjian baru apa? Mengampuni kan? Waduh, ini sulit. Tahu tadi gak usah ngomong sama Bapak. Karena kenapa? Sebenarnya dia juga sudah tahu. Anak Tuhan harusnya gimana? Harus mengampuni. Memang secara prosedur kita bisa masuk di dalam akal, orang ini bisa kepahitan. Awal mula waktu bersama membangun suatu usaha, dia bilang, aku sudah doa loh. Dan tidak ada apapun di dalam hatiku. Ya memang benar, tidak ada kesalahan apapun. Di saat dia terluka, di saat dia kepahitan, nah itu dia mulai. Gak salah apa-apa, disakiti orang, udah hatinya pahit. Di saat tidak melepaskan pengampunan, nah inilah diperhitungkan menjadi dosa kan. Aku gak dosa, kono sing garai. Akhirnya aku yang dadi keteplokan ambek dosa. Pernah merasa seperti itu? Dia bilang sama saya dengan bahasanya, aku temenan kena macam gini, mbokam guan hidupku. Apa itu mbokam guan? Gak enak hati ya? Kira-kira dia benar mau meluapkan emosinya dengan cara kalau bisa tak bales. Tapi saya tetap ngerem. Enggak lah, jangan begitu. Tinggal di dalam Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Kalau kamu ini tetap setia di hadapan Tuhan. Dan ketahui sekalipun kamu sekarang ada di dalam lembah, tetapi kalau di dalam lembah ini mengakui kedaulatan Tuhan, biar Tuhan itu membawamu dipulihkan. Dan nantinya Tuhan akan serahkan sesuatu yang lebih lagi dikarenakan hatimu udah siap menerima berkat berikutnya.
tujuan Tuhan itu adalah membawa setiap daripada anaknya menerima berkat berikutnya. Desain Tuhan itu demikian rupa. Tetapi manusia hanya mau tinggal di dalam kemakmuran dan kenikmatan akan daging. Perbedaan di sana. Sehingga setiap kali apa yang kita bawa dalam doa, kita senantiasa tidak nge-match dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita merasa, kenapa Tuhan kok harus begini Tuhan? Terutama kalau tantangan anak muda sekarang. Ya, tantangan anak muda semakin hari pertanyaan mereka semakin tajam. Dan kalau seperti di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah kalau sudah seperti ini, waduh, setiap keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kalau gitu gimana? Kok apa mataku mesti tak tutup aja ku? Kalau kelihatan orang lain, kalau aku itu jatuh hati, boleh apa enggak? Kalau yang masih muda-muda ada tanya begitu. Ya, terus nanti lagi, waduh, enak tutupi. Bukan seperti itu saudara. Kita mengetahui di dalam Tuhan itu, apabila kita mengetahui itu bukan berkat untuk kita, tentunya kita perlu untuk lepaskan. Ada anak muda datang ke saya, dia berkata, aduh, kok setiap kali kalau ketemu ini rasanya jatuh cinta, ketemu sana jatuh cinta, ketemu situ jatuh cinta. Terus tak tanyai, saya bertanya, lah kamu jatuh cinta dengan siapa aja? Banyak kok. Ya saya bilang, ya kalau kamu ketemu sama si A, si B, si C, kalau kamu mau jatuh cinta sebelum jatuh apa-apa bilang. Jangan izinkan kamu jatuh, langsung doa dulu. Tuhan jagai dia ya Tuhan daripada kejatuhanku ini. Doakan yang sana. Yang jatuh itu kamu terus saja, jangan salahkan sana. Loh, dia bisa bicaranya, wow zaman dulu kok. Kalau zaman dulu itu bilangnya itu, lah kalau kucing kalau dikasih dendeng, mosok salah kucingnya. Lah saya juga bilang, loh mulai kapan kalau kamu ini mulai mengkucing-kucingkan diri itu? Apa itu mengkucing-kucingkan diri? Ya kita kan harusnya mengapi-apikan diri. Mulai kapan mengkucing-kucingkan diri? Katanya kalau ada dendeng ya kucingnya pasti melahap dendengnya gitu. Ngawur ya? Enggak saudara. Enggak. Segala sesuatu itu Tuhan telah atur dengan yang terindah. Saya berkata, loh kok memang kalau kita ini terus gimana? Tutup mata begitu ya gue ya? Jadi gak boleh lihat orang-orang semua disuruh duduk. Oh ya enggak. Kamu mengetahui ada intimasi di dalam Tuhan. Apabila Tuhan jadikan satu dari dua anaknya, seorang laki-laki dan perempuan, maka saat mereka dijadikan satu, mereka tinggal di dalam intimasi. Makanya ada kamu yang harusnya kamu sadar, kamu ini adalah anak ilahi. Bukan diperhitungkan salah, dikarenakan memang tinggal di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita mau mengumbarnya menjadi salah, kita mengetahui akan hal itu. Ayo kita mulai belajar mengenai firman. Firman akan memerdekakan kita. Saat kalau kita itu bawa hidup kita di dalam Dia. Tuhan sungguh baik dalam hidup ini. Dia selalu membawa hidup kita untuk kita diberkati senantiasa. Katakan amin. Inilah rencana Tuhan. Maka dari itu, bawa diri saudara. Setelah ini saudara mau untuk menghidupinya dengan cara apa? Kalau kita berkata sudah percuma, aku udah usia sekian Pak. Nggak bisa Pak. Sebenarnya nggak bisa atau nggak mau. Siapa bilang? Kita tahu kan bahwa saat Batrah Nuh dipersiapkan dan memanggil para binatang itu. Saya percaya kalau binatang-binatang yang memang larinya cepat gitu ya. Mungkin bisa dipanggil hanya ya 1 hari sebelumnya gitu. Hei macan, singa, cepat masuknya. Ya kuda, karena larinya cepat. Tapi kira-kira kalau mau manggil, kita mau ajak kura-kura masuk. Ini manggilnya berapa? Jangan 1 hari itu ya. Mungkin bisa 3 hari itu. Supaya kura-kuranya jalan pelan-pelan, jalan gitu. Ya, nah saya pengen tanya. Kalau mau ngajak siput, butuh berapa hari? Akan lebih panjang lagi. Tapi saya bertanya begini, adakah siput yang benar taat akan panggilannya? Ada nggak?
Kalau nggak ada, siput nggak kita temui lagi. Benar nggak? Kalau kita masih bisa menemui siput, berarti ada siput yang benar-benar taat. Begitu dipanggil, mungkin panggilannya katakan, mungkin nggak seminggu, bahkan 1 bulan kali. Namanya siput itu kalau jalan minta ampun gitu ya, kita kelihatan ya. Gelunduk, kapan sampainya? Itu. Katakan aja sudah 1 bulan. Tapi nyampe, sekalipun 1 bulan, masuk dalam batera. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga mau, Tuhan pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Aku mau ikut masuk dalam CG. Engkau benahi segala sesuatu yang ada di hidupku. Engkau bawa hidupku Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, untuk menyenangkan-Mu, untuk bermitra dengan-Mu Tuhan. Pakai aku Tuhan, pakai aku Tuhan. Padahal semua perlengkapan sudah ada di dalamnya. Hanya masalahnya kita mau atau tidak. Kita mau meresponi dengan ketaatan atau tidak. Bukan karena usia, bukan karena alasan lainnya. Tetapi dari kerinduan kita, kita rindu atau tidak. Tinggal kita mau apa tidak. Maukah kita bayar harga? Maukah kita bayar harga? Ataukah harga tersebut terlalu mahal? Saya nggak tahu. Tergantung dari diri kita kan. Harga itu semahal apa? Tergantung dari Bapak Ibu Saudara sendiri. Bapak Ibu sendiri yang nanti akan menentukan harga itu. Di ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah ada bagian dalam hidup kita. Terkadang kita itu perlu untuk bayar harga. Memang sedemikian rupa. Mau memuliakan Tuhan, ada bagian yang kita perlu untuk lakukan. Yang pertama tentunya adalah mau. Katakan mau. Itu kuncinya, gak ada yang lain, saudara. Saya hari ini, saya mengetahui dari jauh hari telah diberitahu kalau akan khotbah 5 kali. Ya. Tapi saudara, saya ini di hari Rabu itu dikirimi seperti oleh-oleh, katakan begitu ya. Oleh-oleh itu benar-benar yang saya sangat sukai. Itu saudara, per hari Rabu. Gini, saya tahu kalau saya ini ada kolesterol, saya ini ada darah tinggi, saya juga ada diabetes. Berarti kalau makan harus dijaga benar. Saya berusaha untuk menjaganya. Tapi saya benar-benar kelihatan satu makanan yang membuat saya, buat saya itu haujak sencing ping sampai rodok neretes gitu loh ya. Itu ceritanya. Kalau saya kasih bocorannya, pastikan Bapak Ibu Saudara nggak perlu bawakan oleh-oleh untuk saya ya. Janji ya? Janji ya? Oke? Yang janji angkat tangan ayo. Janji semua ya. Saudara, hal yang saya senangi ternyata hal yang sepele. Karena apa yang saya suka adalah kerupuk rambak. Yalah, coba sih. Kalau tiap orang kan ada sendiri-sendiri toh. Bener Pak Kak? Ya kan? Kalau saya kerupuk rambak. Kerupuk rambak dari Tulungagung. Haujak itu. Gitu. Kerupuk rambak yang daliannya. Sampai saya itu bisa membedakan antara ini sebetulnya ini yang disebutnya. Ini kerupuk rambak dari kerbau ataukah ini dari sapi. Saya bisa. Sudah teruji saudara. Ya. Karena saya pernah dicoba gitu. Tutup mata. Coba yang ini. Yang ini mah kerbau. Kalau yang ini sapi. Lulus saya. Lah ini hari Rabu. Dilala ada orang yang bawa. Ya. Satu oleh-oleh dari Cirebon. Dan waktu ditaruh di atas meja kantor saya. Meja makan kantor ya. Bukan di ruangan kantor saya. Di meja makan. Yang kita sama-sama biasanya itu rame-rame ada di sana. Diletakkan di sana. Kerupuk rambak Cirebon. Aduh ini. Saya lihat rasanya ada bumbunya. Rasanya bakal beda dengan apa yang sudah pernah saya dapatkan di Jawa. Kelihatannya rodok lain yang ini ya. Itu. Ya. Nah saya pada hari Rabu waktu kelihatan gitu. Gak ada yang tahu. Ini karena saya rahasiakan.
Saya hanya berjalan dan berputar dari meja itu, saudara. Tahu ya rasanya kalau kita kepingin banget, ya? Ya kan? Itu hari Rabu, saya biarin. Saya tinggal gitu. Setiap kali kalau udah keluar, putar mejanya lagi, kembali lagi. Keesokan harinya, saudara tahu nggak? Kalau kita lagi kepingin sesuatu, terkadang itu terjadi dengan otomatis. Ya, saudara boleh berkata itu memalukan kita, tetapi kita dewek rasanya kayak kehilangan malu itu. Oke, masuk ke dalam kantor, saya pegang ini ranselnya begitu, saya jalan masuk, saya kelihatan lagi di meja itu. Ya ampun, ini dia barangnya. Saya berputar, saudara, membawa ransel, putar lagi meja itu, baru saya duduk di ruang meja saya. Ya. Dan ternyata itu terulang. Sampai satu kali waktu, itu seingat saya adalah hari Kamis. Hari Kamis, rekan-rekan saya mulai menyadari. Kok ngapain kok puter-puter meja itu terus kok? Ngapain? Ya, dari tatapan mata saya, ternyata mereka bisa nangkep. Alah kok itu coba kepingin kerupuk rambak ini gitu. Ais buka aja kok, hajar kok, gak apa-apa kok gitu ya. Karena saya berputar-putar seolah seperti kayak ikan hiu mencari mangsa gitu loh. Saya sampai ngomong, enggak. Saya letakkan di sana. Sampai hari ini masih ada di situ. Teman-teman saya sampai nggak berani buka. Wes biarin kok di situ. Itu biar nanti menjadi trofi saya hari Selasa. Kenapa? Ya karena saya sendiri juga berkata kepada diri, saya mengetahui kalau saya ini memakan jenis-jenis kerupuk seperti itu mudah sekali infeksi. Jadi kalau saya makan itu, tapi kan kadang-kadang kan kepingin ya, tahu rasanya kepingin, alah sitok ayo, ngerti ya? Cuma satu aja cicipi. Tapi juga perangan ada di sini. Loh kalau sampai sakit tenggorokan terus gimana ya? Ini katanya minggu mau khotbah 5 kali. Nanti kalau waktu khotbah terus, saudara-saudara, loh kenapa suaranya Pak yang begitu? Itu. Terus terus saya juga ngaku terus ngomong, iya ini gara-gara kerupuk rambak ini. Waduh, apa kata jemaat saudara? Menurut saya ini kita perlu ya, ada bagian yang kita berkata, oh Tuhan, ya aku tahu Tuhan, ini menderita. Ini menderita. Ini sini ya, saya melihat tadi, ini wajah para ibu-ibu ini mungkin penderitanya dengan saya, kita sama-sama menderita, cuma penderitaan lain ya. Kalau para ibu-ibu kan seneng sekali dengan lombok yang pedes-pedes begitu. Masih ada yang seperti itu? Wah, makan lombok yang banyak, tapi ya tetap ngomel kadang ini kepedesan. Ya kan? Nggak makan pedes, yang ngomel rasanya, aduh itu aku seneng banget sama lombok itu. Tapi kalau makan lombok ada 2 yang dikomplain. 1, asli kepedesan. Yang kedua, komplain mengenai lomboknya mahal. Ada aja pokoknya. Selalu ada yang dikomplainkan. Itulah hidup daripada kita. Maukah kita ini berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. Mau aku bawa hidupku sepadanan dengan Engkau. Aku mau Tuhan, aku letakkan. Dan biar itu kerupuk rambak tetap ada di sana. Dan gak ada yang buka. Dan biar hari ini kita bisa 5 kali ibadah memuliakan Tuhan. Dan kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan dan merasakan sukacita damai sejahtera. Jangan tukar dengan yang lainnya. Saya percaya kita kadang-kadang muncullah hal-hal macam seperti ini. Tapi kan dalam dimensi yang banyak hal. Mungkin bisa mengundang amarah kita ataupun yang lain. Yang saya beritahu tadi adalah makanan. Tapi setiap ujian, setiap orang kan berbeda. Ada yang kena kata-kata daripada pasangan rasanya udah langsung begitu ngomong udah langsung sereng gitu aja katanya. Ya ampun. Ya macam seperti ini bisa terjadi di tengah kita. Tapi saya percaya kalau kita mau kembali undang roh Tuhan di dalam kita akan hidup berkemenangan. Dan saya percaya Tuhan akan beri yang terbaik untuk kita. Saya undang untuk para pemuji.